pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sejauh mana realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Pembentukan Satgas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yang akan masuk dan menjalankan usaha di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo secara resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Satgas ini dibentuk sebagai bagian dari langkah mengakselerasi percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN khususnya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Pembentukan Satgas tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha yang akan masuk ke IKN, khususnya dalam hal memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, serta fasilitas penanaman modal atau investasi yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Keputusan pembentukan Satgas Percepatan Investasi di IKN tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Kepres tersebut telah resmi berlaku usai ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin 5 Agustus lalu. Dalam bilik tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Adapun Sekretaris Satgas Percepatan Investasi IKN dijabat oleh Wakil Kepala OIKN dan Firdaus Dewilmar. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan tebar jaring investasi menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Selamat pagi para peserta IDX Channel. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semangat menuju kemerdekaan. Nusantara baru Indonesia maju. Baik, kita langsung sapa juga. Sudah ada Ibu Esther Siasusti, Direktur Eksekutif dari Indef. Selamat pagi, Bu Esther. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat juga, Bu. Sehat selalu, Mas. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Agung. Pagi, Bu Esther. Pagi. Baik, Pak Agung, mungkin langsung saja bisa diupdate ya terkait dengan kondisi realisasi investasi nih di Ibu Kota Nusantara begitu. Sejauh ini sudah seperti apa? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Pras. Dengan senang hati, dengan bahagia saya laporkan bahwa di IKN menjelang 17 Agustus yang akan dilakukan upacara nantinya di halaman Istana Garuda juga telah hadir investasi-investasi yang telah berdiri bangunannya di Ibu Kota Nusantara, dimulai dari adanya Hotel Nusantara yang merupakan investasi dari konsorsium 10 perusahaan nasional. Hotel Nusantara ini akan memiliki 191 kamar. Kemudian juga ada 3 rumah sakit yang sudah berdiri dan ditargetkan akan beroperasi secara parsial paling tidak dari instalasi gawat daruratnya, baik oleh Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, kemudian ada rumah sakit swasta yaitu dari Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Mayapada. Juga yang tidak kalah penting, dukungan infrastruktur selain yang dibangun oleh pemerintah dengan APBN, dukungan infrastruktur baik berupa energi, yaitu energi terbarukan, listrik sebesar 50 MW, sekarang sudah tersedia 10 MW dengan solar panel dengan energi terbarukan dibangun oleh PLN dan investor dari Sembcorp Singapura, dan juga transportasi. Disediakan transportasi hijau ya. Jadi kalau sekarang sedang ramai dibahas tentang kendaraan yang disediakan, tapi jangan lupa bahwa kendaraan hijau yang sudah disediakan tadi oleh investor dari Bluebird, yaitu ada bis listrik dan juga taksi listrik.
yang akan mendukung kegiatan 17 Agustus. Jadi kalau dikatakan dari sekian banyak minat yang sudah masuk ke IKN, semua sudah berjalan prosesnya, dan hari ini alhamdulillah sudah terwujud investasi-investasi tersebut mendukung kesiapan 17 Agustus. Juga perjanjian hukumnya, kepastian hukumnya sudah terwujud, dan kita berharap tentunya ini akan terus berlanjut ke depannya setelah 17 Agustus. Baik, Pak Agung, tapi kalau kita lihat ya dari rencana investasi tadi yang sudah masuk dan juga sudah terrealisasi ini, bagaimana dominasi dari investornya? Lebih banyak PMDN atau penanaman modal asing sejauh ini? Jadi Mas Pras dan para pemirsa sekalian, kita mengenal di Republik ini ada para pahlawan pemegang bambu runcing dulu untuk kemerdekaan. Di IKN ini juga hadir para investor yang mewujudkan IKN ini, dan kita menyebutnya para investor pelopor. Jadi para investor pelopor ini yang sudah dipayungi ini dalam sebuah peraturan presiden yang baru terbit, peraturan presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN. Nah, para investor pelopor ini adalah para perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan merah putih, yang total sekarang nilai investasinya yang dikomit dan sudah berjalan adalah 51,5 triliun rupiah, dan ini menjadi penarik ya, menjadi pondasi bagi terus berlanjutnya investasi, termasuk dari investasi asing yang berasal dari PMA nantinya. Baik, nah menarik. Kalau dari Indef sendiri bagaimana review yang tadi sudah disampaikan Pak Agung Wicaksono begitu terkait dengan realisasi beberapa bangunan yang sudah terwujud dari konstruksi, kemudian pembangunannya sendiri, dan lantas bagaimana? Apakah Anda melihat IKN ini sudah menjadi daya tarik begitu, menjadi primadona bagi investasi baik tadi PMDN maupun PMA? Ya, dari sisi investasi yang sudah direalisasikan sekitar 51 triliun. Sementara dari sisi budget ya, APBN itu waktu itu kan di announce itu sekitar 466 triliun ya. Nah, namun tentu saja itu bukan budget secara keseluruhan. Nah, tentunya kita mengharap ya kalau misalnya ini bisa berlanjut gitu ya, tentu akan lebih baik kalau investor-investor baik swasta asing maupun swasta domestik itu bisa memperkuat gitu. Nah, meskipun saat ini infrastruktur dasar ini harus diinvest gitu ya. Dari listrik tadi sudah disebutkan sama Pak Agung itu 50 megawatt ya, itu daya tarik sendiri gitu ya. Kemudian untuk mobil-mobil listrik gitu ya, itu juga mungkin bisa menjadi daya tarik lagi, tetapi akan bisa mengakselerasi jika big samurai ya dari investor-investor asing ini datang ke Indonesia. Kalau mereka datang pasti akan bisa menjadi strong attraction gitu ya, strong interest bagi investor asing yang lainnya atau domestik lainnya yang bisa lebih banyak invest gitu. Ya, sejauh ini dominasi memang masih dari investor domestik begitu, perusahaan merah putih seperti yang disampaikan Pak Agung Wicaksono. Anda melihat bagaimana? Apakah memang masih perlu dikembangkan lagi? Apa kita perlu bikin sweeteners baru lagi begitu untuk mencari investor-investor asing untuk masuk ke IKN? Ya, pastinya kita membutuhkan investor asing gitu ya. Kenapa ya? Apalagi kalau kita lihat kondisi nilai tukar gitu, kalau mereka masuk itu akan lebih banyak membantu, karena kan kita melihat IKN ini kan budgetnya sangat besar sekali gitu, dan APBN bukan backbone dari pembangunan IKN gitu. Gitu sih Mas. Baik, lantas supaya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh teman-teman OIKN begitu untuk menebar jaring investasi lagi, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Agung dan juga Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah surat minat proyek di IKN.
Ya, dari beberapa negara, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat yang pertama ada Singapura 29 surat peminatan, kemudian China ada 26, Jepang 25, kemudian Malaysia 22, Korea Selatan 12, Amerika Serikat 10, kemudian Finlandia, kemudian Spanyol sama-sama 4 surat peminatan dan Jerman 3. Sementara negara lainnya total mencapai 288 surat minat proyek di IKN. Dan selanjutnya kita lihat dari rencana alokasi anggaran infrastruktur IKN 2024 ini berapa saja jumlahnya. Baik, dari Bina Marga ada 16,67 triliun rupiah. Disusul Cipta Karya 11,44 triliun, Perumahan 5,75 triliun, kemudian Sumber Daya Air 1,58 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Pak Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, dan juga Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Baik, Pak Agung, bisa kita akan elaborasikan lagi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dari surat-surat minat ini cukup banyak begitu, tapi realisasinya begitu juga yang dinantikan ya oleh masyarakat, begitu pelaku usaha juga di tanah air. Lantas bagaimana Anda melihat tantangan atau mungkin bottleneck apa saja yang bisa dituntaskan nantinya? Silakan. Ya, Mas Pras, tadi disebut dari letter of intent yang masuk itu total ada 475 dalam catatan kami. Oke. Tapi kita evaluasi itu Pak satu persatu. Ya, jadi semua LOI itu kita evaluasi, dan dari evaluasi kita tuh hanya 265 sesungguhnya dari para 75 itu yang betul-betul adalah peminatan untuk invest. Yang lain itu sekitar 200-an itu ada yang mengajukan diri jadi vendor, jadi kontraktor, jadi konsultan. Jadi memang minat ke IKN ini sangat besar ya, termasuk bukan hanya yang mau investasi, tapi juga yang mau menyumbangkan mengkontribusikan atau menawarkan dagangannya begitu ya. Nah, dari sekian banyak itu setelah kita evaluasi lagi, memang dominan itu dari Indonesia, 60% dari Indonesia, 40% dari negara-negara asing tadi disebutkan. Nah, kalau dilihat minat dari negara asing secara spesifik, itu kita lihat minat mereka terbesar adalah masuk ke dalam skema investasi yang namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau kita kenal dengan PPP, Public Private Partnership. Nah, dalam skema KPBU dan PPP ini memang tahapannya berbeda dengan investasi langsung yang tadi saya sampaikan, hotel, rumah sakit gitu ya. Itu sifatnya bisa langsung, kita sediakan tanahnya, kemudian kita sepakati groundbreaking, kemudian tanda tangan perjanjian pemanfaatan lahan sampai dengan 80 tahun. Tapi kalau KPBU Pak, ini harus kita evaluasi dulu feasibility study-nya, studi kelayakannya. Nah, investornya nih yang akan bikin studi kelayakan dan harus kita evaluasi, karena di dalam KPBU namanya ada pemerintah dan badan usaha, ada resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah ya, sehingga kita harus hati-hati dan cermat ya. Tapi tahun depan kita targetkan pembangunan yang tadi disebutkan banyak oleh APBN, kita target tahun depan itu akan banyak diisi oleh KPBU, mulai dari jalannya, MUT-nya, kemudian juga listriknya dan lain-lain. Baik, tapi tadi yang sebelum sempat dijawab, tantangannya sendiri di mana begitu? Apakah insentif yang memang kurang menggigit atau ada hal lain begitu? Insentif saya rasa sangat luar biasa di IKN ini. Pertama, undang-undang IKN sendiri memberikan banyak kekhususan untuk IKN ini. Contohnya dari segi hak tanah ya, hanya di IKN ini pertama kalinya ada hak atas tanah, terutama dalam bentuk HGB atau hak guna bangunan, itu bisa sampai dengan 80 tahun langsung, dan nanti bisa diperpanjang lagi ya, satu kali lagi 80 tahun. Hak guna usahanya sampai 95 tahun bisa diperpanjang lagi. Juga insentif lain tentang perpajakan, misalkan ada tax holiday ya yang bisa sampai 30 tahun diberikan. Juga di dalam Perpres tentang investor pelopor yang diterbitkan oleh Presiden, itu ada kemudahan-kemudahan, misalkan untuk pembayaran nilai tanahnya itu bisa dicicil. Ya, dicicil sampai 5 tahun. Kemudian juga kontribusi lain-lain itu ada yang bisa kita nolkan ya. Jadi sudah sangat atraktif dan menarik. Sedangkan yang diperlukan untuk skema KPBU itu adalah kepastian tentang internal rate of return atau IRR project-nya.
Nah, project IRR ini yang harus dicermati, kita evaluasi. Kita akan kasih keuntungan berapa ke mereka? 11%, 12% dari investasi itu. Dan untuk mencapai hal itu, apa saja yang perlu dilakukan? Ya, misalkan kepastian dari jumlah penduduk. Kalau dia misalkan jual listrik, ya kepastian dari demand dari listriknya sendiri, tarifnya bagaimana? Ini hal-hal yang perlu dicermati. Ya, tapi dengan investor pelopor tadi sudah melakukan fondasi, ya tadi disebut sama Bu Esther samurai, big samurai, ya. Kita ini bambu runcingnya udah ditancepin dulu nih, ya. Okay. Merah putih udah tancepin dulu, sehingga akan membuat para investor baik nasional maupun asing akan makin percaya karena sudah dibangun fondasinya. Baik. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah? Tadi Presiden juga sudah disampaikan membentuk ini Satgas Percepatan Investasi di IKN. Begitu, apakah ini juga akan bergerak paralel begitu dengan OIKN atau bagaimana Anda melihat ini sinerginya ke depan begitu? Ya, tentunya tambahan pasukan untuk mencari mewujudkan realisasi investasi ini bagus gitu ya. Okay. Tapi yang harus dilakukan lagi adalah memetakan ya kira-kira insentif apa yang harus diberikan gitu agar investor ini tertarik. Nah, sebelum memberikan insentif yang tadi saya katakan, ya meyakinkan Big Samurai tadi datang ke Indonesia, ke IKN. Kalau mereka sudah datang, pasti deh nanti akan efek snowballnya itu akan ada gitu. Jadi itu yang saya lihat ya di beberapa kawasan special economic zone di beberapa negara. Jadi keywordnya adalah mengundang investor besar dulu, baru nanti yang investor-investor lainnya itu akan mengikuti. Itu sih. Ya, tadi sudah disampaikan juga beragam strategi untuk menebar jaring investasi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung begitu. Menurut Anda bagaimana, seberapa efektif begitu tadi dengan bagaimana penggunaan hak usaha, kemudian hak guna bangunan begitu? Ya, dari sisi hak guna bangunan yang sampai 100 tahun lebih itu menurut saya terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai nanti keputusan saat ini akan berimpact ya pada beberapa generasi ke depan gitu, dan itu akan disesali kemudian. Nah, namun demikian yang harus dilihat lagi adalah kalau kita lihat dari East Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank khusus untuk Indonesia, problem utama kita adalah getting started business. Jadi kemudahan berbisnis gitu, memulai bisnis gitu ya. Jadi ada perizinan, prosedur atau birokrasinya gitu, mungkin bisa lebih efisienkan. Kemudian perizinannya misalnya harusnya berapa hari ya, 3 hari, tapi jadinya lebih dari 3 hari, itu harus punctual time-nya. Terus kemudian dari sisi facility, public facility, infrastruktur dasar ya, gas, air, listrik itu harus disediakan dulu, karena buat investor tidak akan membangun the whole package gitu. Dia pengennya bangun gedung misalnya hotel ya, tentunya listrik, air dan gas itu sudah tersedia gitu. Jadi disitulah fondasi dasarnya tadi ya. Kalau misalnya investor pelopor ini bisa menyediakan itu dulu dan kemudian mengundang investor-investor besar dari seluruh dunia, maka itu akan menjadi strong interest bagi investor-investor yang lainnya gitu. Oke, nah itu dia. Lantas kejutan apa saja yang sudah disiapkan oleh otoritas begitu ya, khususnya untuk menyambut HUT RI 17 Agustus mendatang? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Bu Esther dan juga Pak Agung, kita akan jeda kembali sebentar pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Agung Wicaksono dan juga Ibu Esther. Baik, Pak Agung, nah ini menyambut
perayaan HUT kemerdekaan nanti di IKN begitu. Sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, kemudian kado-kado istimewa apa saja yang sudah disiapkan ini Pak Agung? Silakan. Ya baik, pemirsa sekalian, persiapan dan kado yang diberikan kepada negara, kepada Republik ini koordinasi dengan baik langsung dari Istana oleh Sekretariat Negara untuk perayaan 17 Agustus yang dilakukan pengibaran benderanya dan detik-detik kemerdekaannya di IKN pertama kalinya dalam sejarah, sedangkan di Jakarta akan ada juga upacara yang sifatnya adalah untuk hiburan-hiburan ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia akan menikmati kado kemerdekaan ini yang pertama kali. Nah, kami di Otorita IKN tentunya menyediakan kado ini dalam bentuk dukungan sepenuhnya kepada pelaksanaan upacara. Sebagai contoh di aspek investasi, tadi ditunjukkan kado Hotel Nusantara, investasi pertama oleh swasta di IKN, dan Hotel Nusantara ini akan menjadi tempat tinggal para menteri, para tamu-tamunya akan ikut dalam upacara nanti. Ya, ini jadi sudah betul-betul berperan di sana ya, investasi. Juga layanan rumah sakit ya disediakan, targetnya IGD-nya tentu kita tidak berharap ya ada yang memerlukan, tapi seandainya diperlukan itu tersedia. Juga layanan transportasi oleh kendaraan listrik tadi termasuk listriknya. Nah, tentu yang lebih dibutuhkan lagi adalah kado untuk bagaimana menarik investasi ini ke masa depan. Tadi disampaikan salah satunya adalah hak guna bangunan, hak guna usaha di atas hak pengelolaan tanah, ya, hak pengelolaan oleh Otorita IKN. Jadi swasta, investor itu hanya hak guna bangunan, hak guna usaha, tapi hak pengelolaannya tetap di Otorita IKN. Ya, dan di situ juga ada evaluasi. Ya, 5 tahun pertama akan dievaluasi. Kemudian nanti sertifikatnya juga yang akan mengajukan, memproses dari Otorita IKN. Sehingga di sini negara betul-betul hadir di IKN ini. Antara kemudahan berusaha dan kedaulatan negara ini kita seimbangkan untuk menarik investasi, tapi juga menjaga bahwa pembangunan IKN ini akan sesuai dengan cita-cita Founding Father masa depan, lebih dari 17 Agustus 2024 ini, tapi juga sampai masa Indonesia Emas tahun 2045. Baik, Bu Esther, bagaimana dengan optimisme Anda terkait dengan investasi di IKN, terutama ini tadi, bagaimana menyambut HUT kemerdekaan Indonesia nanti di sana? Ya, kalau yang tadi disampaikan Pak Agung, saya sih sepakat saja ya, karena terkait dengan hak guna bangunan itu ya tidak sama dengan kepemilikan tanah gitu ya. Nah, sehingga kedepannya kalau ada evaluasi itu lebih bagus. Pertama 5 tahun pertama, kemudian nanti secara berkala ada evaluasi itu akan lebih bagus. Namun demikian berdasarkan publikasi dari Is Doing Business Indonesia yang dikeluarkan World Bank juga, di situ ada PR yang lain lagi ya, selain getting started business ya. PR yang lain adalah uncertainty law. Jadi ketidakpastian regulasi. Jangan sampai regulasi yang sudah disampaikan tadi itu nanti di tengah jalan berubah gitu. Itu yang harus dijaga sih. Baik, itu dia Bu Esther. Terakhir Pak Agung, bagaimana harapan dan juga proyeksi Anda begitu terkait dengan nanti perayaan HUT, kemudian kesiapan-kesiapan lainnya, silakan. Ya, saya bisa sampaikan bahwa dengan masuknya para investor pelopor yang saat ini juga sudah menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan ya dengan kami di Otorita IKN, dan saat ini juga sedang memproses sertifikat hak guna bangunannya seperti disampaikan Bu Esther, ini akan memberikan kepastian hukum. Saya setuju dengan Bu Esther, kepastian hukum sangat penting bagi para investor, baik dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan kepala Otorita IKN, sampai dengan perjanjian yang ditandatangani, ini semua akan saling mendukung, saling mengikat. Dan tentunya infrastruktur dasar itu penting sekali dalam waktu dekat, selain tadi adalah listrik dan air yang sudah mengalir, juga bandara, jalan tol, ya, dan sebagainya ini akan hadir, sehingga kedepannya IKN ini akan semakin menarik bagi investasi, karena IKN ini kita targetkan menjadi a world class city for all, sebuah kota dunia untuk semua, dengan para investor dari seluruh dunia yang diawali oleh para investor pelopor dari Indonesia. Baik Pak Agung, kalau boleh di-mention begitu terkait dengan target investasi di tahun 2024 sendiri di IKN seperti apa?
Ya, saat ini sudah 51 triliun dari catatan kami yang terus berproses. Targetnya sendiri pernah disampaikan waktu itu sekitar 100 triliun dari pemimpin OIKAN sebelumnya. Kita akan dorong semaksimal mungkin, terutama dari skema PPP, Public Private Partnership. Ya. Itu yang kita harapkan akan bisa menghasilkan di 2024. Baik, itu dia pemirsa, cukup banyak insight yang sudah disampaikan terkait dengan progres dari investasi di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan Pak Agung, kemudian insight yang sudah Anda sampaikan juga dari Bu Esther Indef. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat. Salam sehat selalu. Mas Pras. Merdeka. Pak Agung.